Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dibersamai oleh Imanuddin Jangki dan Hafiz Akbar. Iya. Gimana kabarnya? Master. Mereka merupakan teman satu kampus ya di jurusan Mekator sama. Ini live YouTube, Rick. Live YouTube nggak ini? Hah? Nanti lihat aja lah hasilnya. Lebih. Oh enggak. Gimana kabar Bekasi, Jang? Tadi kan udah Bekasi baik kabarnya, aman. Lagi PSBB. Iya. PSBB itu gimana sih ininya? Peraturan PSBB itu? PSBB itu salah satu peraturannya tuh nggak boleh keluar malam, maksimal keluar malam jam 10, kecuali buat Gojek, Grab, dan yang lagi kerja pokoknya. Berarti emang nggak boleh keluar masuk mudik gitu ya? Nggak boleh. Emang di sana gitu. Udah berapa banyak yang ininya? Yang terdampak corona? Apanya? Positif apa yang meninggal? Ya jumlahnya lah. Yang positif udah 300-an. Lumayan. Lu corona nggak? Alhamdulillah enggak. Aman. Siap. Ini habis ini dari Bubble. Gimana nih kabarnya, Bis? Apa kabar? Alhamdulillah baiknya sehat. Aman. Gimana keadaan? Pakai master, kamu yang sehat, master gitu. Oh, iya. Gini gimana? Siap. Di Argentina kayak gini semua ada orang. Enggak mau pakai masker. Di Bubble belum PSBB ya, Bis? Belum. Janganlah. Susah nanti warung aku. Berarti masih boleh mudik-mudik gitu? Masih, tapi kayak karantina wilayah lah. Beberapa semua akses untuk luar ke Bubble udah tutup sekarang. Biasa dari juragan buah itu. Jadi ini ya sedikit lebih beda ya Ramadan kali ini ya. Alhamdulillah. Baik apa ini? Lebih sepi. Sedikit lebih sepi. Jang ngapain Jang? Ya, apa nih agenda kita sore ini? Ya. Aku nih malu nih diapit 2 ahli robot. Wah, enggak. Wah, ini lebih tarif. Lebih bahaya ini. Ini tim Garuda malah. Tapi yang paling ngeri itu Jangki. Oh, Jangki bener. Jangki udah kemana-mana tuh. Iya. DPR aja tunduk sama dia. Siap. Udah Rik, langsung Rik, bisa aja udah. Rik, dijak ngomong kebanyakan muncul ya. Jang, kan katanya lu dari CES Jogja, Jang. CES Jogja itu apaan sih, Jang? Rip, kenalan dulu dong siapa Jangki ini. Ya, coba kenalin dulu, Jang. Iya tuh. Kenalan dulu, Jang. Lu tuh manusia atau bukan? Segala perkenalan diri. Ya, biar yang lain kenal. Ntar waktu habis nih, langsung aja. Ya santai, nggak apa-apa. Ya, saya Imanuddin Jangki dari Mekatronika UNY. Saya di sini dari perwakilan komunitas muda nuklir. Enggak. Dari sini dari orang biasa aja. Ya mau lihat podcastnya Mas Hafiz sebagai komun Jogja ini. Saya sebagai penonton di sini. Aduh. Enggak. Kan lu katanya dari CES Jogja itu apa, Jang? CES Jogja itu Center Excellence Stadion Jogja. Lu di situ sebagai apanya? Lu di CES itu sebagai apanya? Sebagai staff SDM. Jadi apa tujuan dari CES Jogja itu? CES Jogja itu bawahannya common lah ibaratnya. Janganlah. Enggak. Gua nggak ada bawahan itu, komunalnya udah bawahan. Masa punya bawahan lagi? Coba jelasin dikit. Apa Rip? Ya CES Jogja tuh. Apa Master Rip? Kok Master? Kan lu yang Master. Tujuan CES Jogja tuh apaan sih sebenarnya? CES Jogja itu ibarat kayak UKM penelitiannya untuk mahasiswa sekitaran Jogja. Jadi ini adalah organisasi eksternal. Tapi khusus untuk orang muslim itu. Untuk ini ya
untuk Ukti dan Akwat. Akwat. Hmm. Ikhwan. Ya, beserta Ukti, Aki. Oke. Kalau Apis sendiri kan dari ini apa? Dari Komun. Komun itu apaan, Apis? Jadi saya Apis Akbar dari warga biasa. Wah, merendah untuk merakit ini. Pemuda Indonesia yang banyak gabutnya. Komun itu Buang-buang itu dia. wadah tempat kita berkumpul lah, komunitas, kemudian organisasi kecil-kecilan lah. Bagaimana pemuda-pemuda Indonesia ini berkumpul menyuarakan satu aspirasi bersama, yaitu kita ingin kedaulatan energi Indonesia. Tetapi kita karena kita di bawah naungan Badan Tenaga Atom Nasional, jadi kita menyuarakan diseminasi, edukasi, sosialisasi dampak-dampak nuklir di Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekarang masih membayangkan nuklir itu berbahaya, nuklir itu Chernobyl, nuklir itu ledakan, nuklir itu radiasi, sekarang harus dirubah. Banyak pemanfaatan nuklir yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lah, sambil bercerita ya. Oke nggak Zak? Mas Apis, mau nanya dong. Nanti ya, nanti. Kan Nanti ya. ini apa? Please. Belum. Komun itu kan ada di beberapa tempat. Di mana aja sih? Ya. Jadi komun itu ada di berapa wilayah? Tadi baru saya cek ya. Soalnya ada yang baru juga sih. Si. Jadi komun itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wilayah. Ada di Palembang, ada di Tangsel, Tangerang Selatan, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Jogja, ada di Malang, ada di Surabaya, Kalimantan Barat, sama Kalimantan Timur. Nah itu namanya dibagi per wilayah. Jadi ada pengurus pusat, ada BPH pusat, kemudian ada pengurus wilayah gitu. Dan saya kebetulan dia main di koordinator wilayah Jogja. Ayo prek nih, mau daftar nggak kalian? Siap. Terakhir kapan Mas Apis? Terakhir lihat di Instagramnya deh, @komunjogjakarta. Siap. Nah ini Jang, kalau CES itu untuk wilayah Jogja doang apa gimana Jang? Iya kan namanya CES Jogja. Kali aja ada CES Semarang, CES Surabaya gitu. Ada nggak Bang? Belum ada. Rencananya ada mau dibuat nggak? Ada ekspansi nih. Belum tahu nih, kita kan masih tahun pertama. Oh tahun pertama ini ya. Iya. Berarti tujuan dari CES Jogja itu ini ya kayak UKM gitu ya? Iya, mewadahi bagi mahasiswa seluruh Jogja yang ingin melakukan penelitian, belajar nulis artikel, belajar nulis karya tulis. Kayak Mas Apis ini kan sering lomba-lomba. Main aja habis menang di Bandung kemarin. Asal disuruh bikin jurnal. Ini luar biasa. Amin. Jadi tunggu aja lah rilis jurnal internasional bareng Mas Zangki yang nulis aku cuma numpang nama kok. Wow, boleh. Nah kalau ini apa Pis? Kan kamu kan dari Komun. Gimana sih kondisi energi di Indonesia gini? Jadi sebenarnya kita harus paham dulu sih. Kalau kita bicara energi ini luas karena ini menyangkut ke amanat dari founding father kita, amanat dari bangsa kita, rakyat Indonesia secara umum yang dicantumkan dalam bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang pasal ayat 3-nya disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kita lihat dalam kondisi negara kita sekarang, apakah kita sudah sejahtera atau kita masih tertati-tati? Nah, energi ini menyangkut banyak hal. Energi menyangkut banyak kehidupan, sektor-sektor kehidupan. Tapi kenapa hari ini kita masih import minyak?
kita masih import dari Malaysia, salah satu contohnya. Padahal kita punya sumber energi yang luar biasa. Pemanfaatan energi kita. Ini saya punya data ya, nanti saya kirimkan ke Mas Arif. Bahwa kita punya energi angin sampai 66 juta megawatt. Punya air 75 juta megawatt. Punya panas bumi sampai 30 juta megawatt. 29 juta megawatt. Punya bioenergi sampai 32 juta megawatt. Punya panas matahari yang sepanjang tahun itu sampai 207 juta megawatt. Nah, itu potensi yang luar biasa. Tapi kenapa hari ini kondisi energi kita masih banyak sekali impor? Ini berpengaruh pada bagaimana sumber daya manusianya bisa memanfaatkan energi-energi ini. Energi matahari kita baru dimanfaatkan sekitar 0,04%. Angin baru 0,01%. Air baru 6,4%. Panas bumi 4,9%. Bioenergi baru 5,1%. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar. Seharusnya di tengah kondisi harga minyak yang lagi menurun sekarang, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, harapan kita semua agar ada subsidi, kemudian listrik kita dimurahkan. Tapi inilah tugas kita bersama. Kita tidak bisa terlalu berharap banyak kepada pemerintah untuk bisa menurunkan secepatnya. Mungkin ada kajian-kajian khusus dari mereka yang belum saatnya kita diturunkan harganya. Mungkin itu sih, Mas Arif. Tapi harapan kita adalah kita tetap sebagai pemuda tetap mendukung, tetap mengkaji, tetap memberi saran-saran kritik yang membangun terhadap stakeholder negara ini, tinggi-tinggi negara ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rilis misalnya, dalam bentuk pers. Itulah kenapa adanya Komun, kenapa adanya DEM, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Kita menginginkan ada terobosan dari pemuda-pemuda Indonesia yang didengarkan oleh petinggi-tinggi, didengarkan oleh pejabat-pejabat negara kita. Kita punya energi, misal bahkan kondisi negara kita, jika seandainya diumpamakan perang, jika hari ini kita perang, 21 hari kita tidak menang, maka tank-tank, pesawat, dan semua yang membutuhkan minyak itu bakal mati. Bandingkan dengan Amerika yang 2 tahun baru mereka bisa mati. Korea sampai 6 tahun. Jadi negara kita ini jauh masih dalam pemanfaatan energinya, dan ini butuh banyak sektor, banyak faktor pendukung yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan energi di Indonesia gitu. Oh. Boleh. Mana Zengki ini? Dia Mas Hafiz Tete dengerin ini. Diskusi energinya tolong dibanyakin lagi dong Mas Hafiz. Oke, jauh. Nah, kan ini apa? Komun itu kan kayak energi-energi baru gitu ya. Nah, Ya. Gimana sih kalau apa? Gimana pemuda Indonesia dalam memanfaatkan energi itu? Maksudnya kayak apa ya? Perkembangannya. Wah. Sebenarnya banyak sih. Sekarang udah banyak beberapa pemanfaatan energi yang dilakukan oleh dosen-dosen di kampus, mahasiswa di kampus, terutama para praktisi-praktisi yang lebih mengarah kepada akar rumput. Mereka main ke akar rumput, langsung penerapan ke masyarakat. Hal-hal sederhana inilah yang seharusnya jadi modal untuk kedaulatan energi kita bersama. Mulai dari hal kecil contohnya. Ada salah satu desa di Yogyakarta di bawah naungan Dewan Energi Mahasiswa Indonesia dari Jakarta itu sudah mulai menggalakkan adanya misal pembangkit listrik tenaga air, di mana ada sungai apa lupa saya namanya, itu ada pembangkit listrik tenaga hidro, itu yang bisa mengaliri satu kampung misal atau beberapa rumah, hal sederhana gitu. Atau mulai dari pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa misal memanfaatkan panas matahari lah. Kita punya kemarau yang sangat panjang, tapi bandingkan dengan saya sebutkan tadi, pemanfaatan energi panas kita baru 0,04%. 207 megawatt itu bukan hal yang sedikit kalau bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa satu provinsi, 2 provinsi bisa dialiri dengan itu
atau mungkin satu Pulau Jawa bisa dialiri dengan solusi, tapi itu butuh kajian yang panjang dan keberanian lah dan kebijakan tentunya dari pemerintah kita gitu Mas Arya. Nah, Dan pemuda harus mulai mengkaji sekarang, harus belajar sekarang bagaimana cara instalasi ke teknis. Kemudian yang terpenting adalah kolaborasi. Kita punya bidang masing-masing, kita punya bagian masing-masing, dan itulah yang harus dimanfaatkan. Anak teknik bisa bahas tentang teknik, anak hukum bahas tentang hukum, tentang kebijakan, tentang menghubungkan dengan hukum dan segala macam. Anak fisip misal bisa bahas tentang geopolitik, bagaimana sih strategi-strategi dunia ini untuk menghancurkan sebuah negara menggunakan kedaulatan energi, apa yang bakal kita rekomendasi, apa yang bakal disarankan untuk sebuah negara. Itu bisa mulai diedukasikan, dan itu dimulai dari kolaborasi. Jadi setiap anak muda harus punya potensi-potensi dari bidangnya masing-masing yang bisa dikolaborasikan. Nanti bisa lebih jauh dijelaskan oleh Mas Zaki. oh ya, nanti digabung oleh CES ya, itu sarana pemuda juga yang bagus kayaknya. Oke Mas Zaki, bisa Jang, ditambahkan. Jaki gimana Jang? Menurutmu kan kamu dari CES nih. Pandangan CES terhadap pemuda untuk masa depan itu gimana Jang? Jangki? Jangki. Apa? Gimana Mas Arif? Iya hadir ini ngelek ini. Siap. Tadi kan nyambung yang dari Hafiz tadi itu. Nah, menurutmu kan kamu dari CES Jogja itu gimana pandangan CES Jogja terhadap pemuda untuk masa depan Indonesia? Waduh. Kayaknya Bekasi ini gangguan banget ya. Ya, PSBB sinyalnya. Oh iya Sinyal benar. distancing. Aduh, parah ini. Zang, mana Zangki nih? Jangan dengar nggak Jang? Ya lanjut kamu aja dulu, Pis. Sebenarnya gimana? Sebenarnya apa? Indonesia ini mampu nggak bersaing di internasional? Jadi apa? Dari sisi teknologi atau energi? Dari energinya dulu aja. Dari energi ya jelas lah, kita punya potensi luar biasa. Yang saya tampilkan tadi mungkin bisa di-share nanti yang saya share ke Mas Arif itu. Suatu infografisnya bahwa Indonesia ini punya energi yang luar biasa. Bahkan berapa di 2017 2018 daerah saya yang dikenal dengan potensi timahnya itu di bawah lapisan timahnya ternyata ada suatu kandungan energi baru sejenis uranium namanya thorium. Itu bisa dimanfaatkan, itu bisa dipakai sebagai bahan reaksi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu merupakan potensi yang besar. Mungkin kita belum tahu sekarang selain energi yang sudah nampak tadi seperti matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi tadi yang jumlahnya masih pemanfaatannya di bawah 7% tadi masih banyak belum dimanfaatkan. Ternyata masih banyak potensi-potensi di bawah bumi kita ini yang belum digali. Terus banyak thorium tadi yang baru temukan tadi. Nah itu perlu kajian dari pemuda-pemuda supaya kita itu bisa bersaing di dunia internasional. Yang menjadi ujung tombaknya itu adalah pemuda-pemuda sekarang, karena efek kita adalah mengharapkan nanti 2045 kita bisa berdikari sendiri, seperti yang dikatakan Soekarno, bangsa yang berdikari, yang berdaulat dan berkebudayaan. Dan itu dimulai dari pemuda-pemuda yang sehat, pemuda-pemuda yang kritis, pemuda-pemuda yang siap berkontribusi untuk negeri. Nah, gini Bis, kan sebenarnya kan di Indonesia emang banyak banget tuh sumber daya yang belum dimanfaatkan. Pasti dibutuhkannya sumber daya manusianya kan? Ya, betul. Nah, kemampuan apa yang harus dimiliki pemuda-pemuda Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya itu? Jadi kalau Mas Arif nanya apa yang harus dimiliki pemuda
Indonesia untuk memanfaatkan itu. Sebenarnya saya punya 4C Apa yang tuh? bisa digunakan atau bisa menjadi pedoman pemuda itu harus berhasil dengan 4C ini. Awalnya pertama adalah communication skill. Pemuda harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Nah, untuk apa? Ketika seseorang itu punya nalar yang bagus, tentang pemikiran yang bagus, ide gagasan yang bagus, dia bakal idenya, gagasannya bakal sampai dengan komunikasi yang baik. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mempresentasikan, bagaimana cara dia menulis. Dan itu perlu latihan, itu perlu jam terbang yang tinggi. Dan harus dimulai dari sekarang. Tidak semua orator itu dibentuk dari generasi-generasi orator ulung, tidak. Tidak semua penulis wartawan itu dibentuk atau dilahirkan dari generasi-generasi penulis, tidak. Itu butuh proses yang panjang untuk berlatih. Yang kedua adalah selain communication skill adalah creativity. Pemuda harus kreatif. Sekarang dunia itu sedang berlomba-lomba. Kita di revolusi 4.0, kita sedang menghadapi era disrupsi, di mana semua peluang itu menjadi ancaman. Karena apa? Karena kita masuk free trade era perdagangan bebas. Kita masuk zona ekonomi ASEAN sekarang. Kita masuk MEA. Kita masuk di mana pemuda-pemuda luar, orang-orang asing itu bisa bekerja di negara kita dengan bebas. Kita lihat saja di negara kita beberapa perusahaan tenaga ahlinya diisi oleh tenaga ahli asing. Padahal kita tahu 20 tahun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu Indonesia sempat mengekspor guru ke Malaysia. Kita mengekspor pada ahli, pada dokter-dokter, pada spesialis kita ke luar negeri. Tapi kenapa sekarang kondisi itu berbalik? Nah, itu yang kedua. Selain creativity, communication skill, yang ketiga adalah kolaborasi. Seperti yang saya collaboration skill. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa pemuda itu punya dunianya masing-masing. Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan seorang. Tapi dengan dunianya, dengan hobinya masing-masing itu yang bisa dikolaborasikan, yang saling menopang. Karena sekarang eranya kamu ya bisa lagi mengharapkan kamu bisa berbicara, kamu bisa mendesain, kamu bisa menjual, misal kamu bisa teknis, segala macam. Semua harus dikombinasi untuk menjadi suatu kesatuan sistem yang baik. Yang keempat adalah critical thinking. Pemuda yang sehat adalah pemuda yang bisa berpikir kritis, bisa melihat sesuatu itu dari berbanyak sisi, bisa memandang sesuatu dari banyak sisi, kemudian bisa memberi rekomendasi, memberi saran, agar karena pemuda ini masih ideal pemikirannya, pemuda masih mempunyai pemikiran ideal, pemikiran yang mau selalu benar, itu yang harus dioptimalkan dengan critical thinking. Harus melek politik, dengan critical thinking kita harus melek politik. Kenapa? Semua kebijakan itu berawal dari politis, bahasa-bahasa politis. Gerakan-gerakan politisnya itu harus kita pelajari semuanya. Pemuda harus melek politik. Itu 4C yang harus dipelajari. Berarti pemuda sejak dini juga harus ini ya, berperan untuk di dalam politik itu. Ya, harus melek intinya. Harus melek. Harus melek, harus tahu bagaimana apa sih rencana negara kita 5 tahun ke depan, bagaimana geopolitik dunia 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Itu harus kita baca dengan apa? Dengan referensi, dengan literasi. Pokoknya kita sudah memasuki era literasi baru sekarang dengan adanya internet dan segala macam, era revolusi 4.0 gitu Mas Arif. Nah, tapi kan kalau kayak gitu, kayak zaman sekarang nih, ada yang namanya kaum rebahan. Gimana tuh pendapat ini, Hafiz, terhadap kaum rebahan? Menarik nih. Sebenarnya tidak seluruh kaum rebahan itu harus dipandang dari sisi stigma negatif. Kita lihat saja di bukunya Fatur, Iya. yang judulnya kaum rebahan mau perubahan itu, ternyata banyak sisi-sisi dari kaum rebahan yang potensial. Contoh sederhana aja nih, kita punya teman atau kita sendiri nih, misal kita harus tahu potensi apa yang dimiliki diri kita.
Ya itu bisa dimanfaatkan. Walaupun saya bisa suka rebahan, tapi saya suka kebut-kebutan nih. Mungkin kebutuhan-kebutuhan saya ini bisa dimanfaatkan di jalan yang benar. Contoh misal ada orang tua minta bantu tolong, atau tetangga minta tolong anterin kemana, kita menjadi garda terdepan untuk mengantar misalnya. Ya, saya suka apa misalnya, ya semua potensi-potensi yang negatif itu harus dimanfaatkan atau dilihat dari segi-segi positifnya. Gitu Mas Arya. Berarti ini ya apa namanya? Ada dampak positifnya dari kaum-kaum rebahan tersebut. Ada, ya, makanya harus dilihat dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Jadi apa nih potensi kita? Itu yang harus kita manfaatkan. Tuh. Aduh. Jangki. Mana nih Jangki nih? Jangki kayaknya ini apa? Hilang dia. Hilang banget. Kayaknya pakai apa namanya? Kuotanya juga ikut lockdown. Kena lockdown kuotanya. Padahal masih banyak yang mau ditanyain ini pada Jangki nih. Ngabis. Apa namanya? Gimana? Kan tadi udah kamu rebahan kan, ini udah kita bahas nih. Kira-kira pesan-pesan untuk anak muda tuh gimana? Pesan-pesan yang untuk anak muda ya sederhana aja lah. Pertama kita harus membuka mata, kepala dan mata hati yang pertama. Kita harus peka dan peduli lah terhadap sekitar. Kemudian yang paling penting adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan jalan ketakwaan kita bisa melihat kebenaran itu jelas dan tebal. Karena jalan-jalan ketakwaan itu ya mengajarkan kita pada suatu kebenaran, tidak mungkin ke suatu kesesatan. Sesat pun sesat di jalan yang lurus kan, kata orang gitu. Itu pertama, tetap jalankan perintah-perintah agama kita sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian selalu ingin belajar dan rasa ingin tahunya dikembangkan. Jangan membatasi diri. Saya tidak pernah membatasi diri ketika apapun yang sekitar butuhkan, ya kita berpotensi berkontribusi terhadap apapun. Sekecil apapun kontribusi kita. Tidak semua harus ibaratkan sebuah rumah, kita tidak harus selalu menjadi dinding, tidak harus selalu menjadi cat, tidak harus selalu menjadi atap yang selalu kelihatan. Mungkin kontribusi kita adalah pasir, kontribusi kita adalah semen, dilapisi cat, dilapisi lagi semen, dilapisi lagi tembok dan segala macam. Kecil memang, tapi itu menjadi bagian-bagian penopang dari sebuah rumah yang kokoh dan melindungi banyak orang. Gitu Mas Arif. Dan paling penting adalah selalu bermanfaat. Berarti tetaplah berkontribusi walaupun hanya sedikit. Ya, siap, betul sekali. Oke. Mungkin sekian dulu aja, Miss, karena waktunya sebentar lagi hampir buka. Oke, selamat berbuka. Ya. Oke, terima kasih, Apis. Oke, terima kasih ya. Maaf ya kalau suaranya kresek-kresek karena di sini rame anak-anak. Gak apa-apa. Ini sudah terbuka juga lapangannya. Lagian pula si Jangki ini ngilang duluan dia. Oke, Oke, makasih, Bis.